Halo semua, balik lagi dengan gua Vanka Film. Kali ini Mimin akan menceritakan spoiler novel dari Battlefield Heaven. Yang mana video kali ini adalah spoiler dari episode 22 part 2. Sebelumnya gue mau ingetin dulu kalau video yang gua buat berasalkan dari novel atau gua cuman bacain alur ceritanya. Untuk filmnya sendiri belum rilis, jadi minta maaf kalau video yang gua buat kurang akurat dari video aslinya. Di episode sebelumnya diceritakan dengan memperlihatkan pertarungan antara Shoyan dan Nalanjandran, di mana kali ini adalah pertarungan terakhir untuk menentukan siapa pemenang dari perjanjian 3 tahun. Sebelumnya, bagi kalian yang tidak mau terkena spoiler, alangkah baiknya untuk tidak menonton channel ini. Tapi bagi kalian yang penasaran dengan kelanjutannya, silahkan untuk tetap stay dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan alur ceritanya. Oke, tanpa perlu banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan memperlihatkan Nalanjandran yang terkena serangan pedang penguasa milik Shoyan, dan itu membuat tatapan di sekitarnya tercengang. Jie Xintian yang berada di atas pohon besar tersenyum sambil menatap ke arah Shoyan. Sayangnya serangan kali ini tidak menyebabkan banyak kerusakan pada Nalanjandran, meskipun itu tampak ganas. Pama yang berada di samping Jie Xintian menatap Nalanjandran yang jatuh dan dengan lembut tertawa. Gadis dari klan Nalan juga tidak lemah. Sepertinya Yun Jun benar-benar mencoba yang terbaik untuk merawat gadis itu selama 3 tahun ini. Kaisar Es yang menatap Nalanjandran, alisnya tiba-tiba berkedut. Energi dari dalam tubuhnya meningkat dengan cepat. Sepertinya ia telah melanggar batas Dausi. Betapa metode yang mendalam untuk menyembunyikan kekuatannya. Bahkan saya tidak menemukannya. Teknik rahasia mistik Cloud Sector memang luar biasa. Jie Xintian dan Pama tersenyum. Tak heran jika kemampuan Nalanjandran sebagai pemimpin mistik Cloud Sector berikutnya berkembang pesat, karena mistik Cloud Sector juga mendapatkan bantuan Pil King Guhe. Tidak dianggap konyol baginya untuk mencapai kelas Dadausi pada usia ini. Pama yang dari tadi menatap Shoyan berkata, sepertinya pertarungan kali ini akan menjadi agak intens. Orang kecil dari klan Xiao itu juga bukan orang biasa. Selain itu, penguasa hitam besar di tangannya juga agak aneh. Melihat aliran udara yang dia ciptakan ketika kakinya mendarat di tanah, penguasa itu sepertinya memiliki bobot tertentu. Apakah Anda berdua menyadari bahwa setelah penguasa hitam meninggalkan tangannya, kecepatannya tidak hanya meningkat, tetapi bahkan letusan dan kepadatan daukinya pun langsung meningkat menjadi lebih kuat. Jie Xintian layak menjadi orang kuat yang bahkan ditakuti Kaisar Es. Bahkan sedikit gerakan Shoyan mendarat di tanah sebenarnya diamati olehnya dengan sangat detail. Dari penampilan sekarang, kompetisi ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Tetapi apa yang membuat saya penasaran adalah anak kecil ini. Dia benar-benar dapat melarikan diri dari reputasi sebagai orang tidak berguna 3 tahun lalu dan mengejar kemajuan Nalanjandran yang telah menerima pelatihan mistik Cloud Sector dengan kecepatan seperti itu. Pama menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu, asosiasi alkemis kami belum pernah bertemu dengannya, sehingga kami tidak pernah menyelidikinya. Tatapannya melirik ke tanah terbuka dan tiba-tiba berkata, gadis dari klan Nalan itu akan menggunakan kekuatan sejatinya. Nalanjandran yang jatuh perlahan, anehnya dia dengan lembut melambaikan tangannya dan tubuhnya melayang di udara, lalu mendarat di permukaan dengan cara yang ringan dan gesit. Ekspresi Nalanjandran menatap Shoyan dengan serius. Kamu benar-benar mengejutkanku. Tidak peduli apa, aku setidaknya percaya bahwa kamu tidak lagi menjadi tuan muda yang tidak berguna dari klan Xiao sejak saat itu. Shoyan tidak memberi jawaban atas perkataan Nalanjandran. Saat dia merasakan energi berwarna hijau pucat yang perlahan melonjak dari dalam tubuh Nalanjandran, Shoyan bergumam, apa dia akhirnya akan menunjukkan kemampuan yang sebenarnya.
Tiba-tiba Nalanyandran mengangkat tangannya. Cahaya hijau di atas pedang panjang berwarna hijau pucat menjadi semakin pekat, yang menyebabkan murid-murid Mistiklo terkesan. Ki ini apakah Nalanyandran maju ke Dadausi? Muchen yang melihat Nalanyandran yang memancarkan kekuatannya tersenyum dan menoleh ke Nalanji. Benar-benar tak terduga, keponakan Nalanyandran telah mencapai Dadausi pada usia seperti itu. Tawanya mengandung kecemburuan, meskipun Muzan saat ini 9 bintang Dausi dan tampaknya hanya setengah langkah dari Dadausi. Muchen tahu bahwa setengah langkah ini adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dilewati jika seseorang tidak memiliki keberuntungan yang cukup. Keponakan Muzan juga tidak lemah. Nalanji tersenyum dan memberikan respon sopan. Kekuatan Nalanyandran yang ia tunjukkan membuatnya menghela nafas. Terlepas dari bagaimana seseorang mengatakannya, Nalanyandran pada akhirnya adalah anggota klan Nalan. Jika dia kehilangan kompetisi hari ini, tidak hanya Mystic Cloud Sector akan kehilangan muka, tetapi klan Nalan juga akan merasa malu. Nalanyandran bahkan secara impulsif mengatakan bahwa jika dia kalah akan menjadi budaknya. Pria berjubah putih di samping Yunleng berkata, "Penatua pertama, pertarungan baru saja dimulai." Namun Nalanyandran terpaksa menggunakan kekuatan sejatinya. Di sisi lain, lelaki kecil dari klan Xiao tampaknya sangat tenang. Karena Nalanyandran telah menunjukkan kekuatan yang sebenarnya, pertempuran ini mungkin akan segera berakhir. Setelah kami mengusir pemuda dari klan Xiao itu, aku tidak perlu khawatir tentang itu lagi, kata Yunleng samar-samar. Di tanah terbuka, kehadiran mengesankan Nalanyandran berhenti meningkat ketika akhirnya mencapai kelas Dadausi. Aura pedang berwarna hijau mengembang dan menyusut, dan menunjuk ke arah Xiaoyan dari kejauhan. Angin liar langsung muncul entah dari mana. Xiaoyan yang mengamati Nalanyandran dengan lembut bergumam, seperti yang diharapkan, sekitar 2 bintang Dadausi. Mari kita mulai untuk keluar semua. Kemudian telapak tangan Xiaoyan memegang penguasa berat di atas tanah. Toki berwarna hijau di tubuhnya seperti api tiba-tiba melonjak. Beberapa saat kemudian Toki menghilang dan Toki armor berwarna hijau muncul di depan mata semua orang, yang mengakibatkan gelombang suara keheranan terdengar di tanah terbuka. Jie Xintian yang dari tadi menatap baju besi Toki di tubuh Xiaoyan yang samar-samar memancarkan cahaya berwarna hijau, wajahnya agak kaget dan kagum. Bagaimana orang kecil dari klan Xiao ini bisa mengejar Nalanyandran dengan cepat dalam 3 tahun singkat ini? Meski armor ini hanya dalam bentuk kanak-kanak, tapi orang itu sudah termasuk kelas Dadausi. Wajah Nalanji yang baru saja santai, matanya menatap tajam pada baju besi Doki di tubuh Xiaoyan. Akhirnya ia menghela nafas. Kali ini Nalanji benar-benar merasakan penyesalan. Di masa lalu, Nalanji sangat marah dengan tindakan Nalanyandran yang membatalkan pertunangan karena dia sangat sombong. Kesepakatan yang dia dan kakek Xiaoyan buat adalah sesuatu yang membuatnya merasa terhina setelah dia memutuskannya. Meski tidak ada faksi besar yang mendukung Xiaoyan dari belakang, Xiaoyan benar-benar mampu mengejar kecepatan Nalanyandran dalam 3 tahun. Bakat pelatihan ini hanya bisa digambarkan dengan satu kata, menakutkan. Oleh karena itu, Nalanji merasakan betapa besar kerugian yang dialami klan Nalan dengan tindakan Nalanyandran. Pemuda 3 tahun yang lalu yang tak bisa menyimpan daukinya hanya dalam 3 tahun yang umurnya belum 20 tahun, kini dengan cepat masuk ke tahap Dadausi. Di platform batu di samping tanah terbuka, 10 orang tua berjubah putih kaget sampai mereka bingung ketika mereka melihat baju besi Doki yang tiba-tiba dipanggil Xiaoyan. Melihat situasi saat ini, mereka telah terlalu meremehkan orang ini yang pernah menjadi sampah klan Xiao. Yunleng yang menatap ke arah Xiaoyan perlahan-lahan berbicara. Meskipun kekuatannya agak melebihi harapan saya ragu bahwa anak kecil tanpa nama itu dapat dibandingkan dengan Nalanyandran. Kini tampaknya Yunleng merasakan semacam kegelisahan. Tatapan Nalanyandran menyapu tubuh Xiaoyan, wajahnya menyembunyikan keterkejutannya. Bagaimana mungkin hanya dalam waktu kurun 3 tahun ia bisa mencapai tahap Dadausi? Kecepatan pelatihan semacam ini adalah sesuatu yang Nalanyandran yang mendapat bantuan dari Mystic Cloud Sector dan Pilking Guhe tidak bisa merasa tertegun. Nalanyandran dengan erat memegang pedang panjangnya, Doki berwarna hijau pucat di tubuhnya melonjak.
Sesaat kemudian Daoki menghilang dan baju besi Daoki hijau pucat menutupi tubuhnya. Daoki yang kuat melonjak ke depan dalam jalur Ki Nalanyandran seperti sungai mengalir. Tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya dengan inisiatif untuk memulai serangannya pada Xiaoyan. Jarak antara mereka berdua hanyalah 10 meter. Hanya dalam beberapa detik jangkauan serangannya mencapai ke arah Xiaoyan. Pedangnya yang membawa angin tajam menusuk dada Xiaoyan dengan cara yang kejam. Xiaoyan dengan acuh tak acuh memperhatikan ujung pedang yang berulang kali membesar. Telapak tangannya benar-benar meninggalkan gagang penguasa berat. Daokinya tiba-tiba melonjak naik dari dalam tubuh Xiaoyan. Ketika zat berwarna hijau pucat, angin berputar yang menutupi pedang, hendak mencapai titik setengah kaki dari dada Xiaoyan. Dia akhirnya bergerak. Dia dengan keras menendang penguasa barat yang dimasukkan di depannya. Tubuhnya bergerak setengah meter ke kiri dan dengan tangkas menghindari serangan agresif Nalanyandran. Nalanyandran tidak terkejut bahwa Xiaoyan mampu menghindari serangannya. Tangannya dengan cepat berbalik dan 5 pedang yang berputar tajam menembus rintangan udara, menargetkan 5 poin penting pada tubuh Xiaoyan dan dengan ganas menembak dengan eksplosif, menyebabkan Xiaoyan merasa terkejut. Dari jarak sedekat itu mustahil untuk menghindarinya. Oleh karena itu, dalam sedikit waktu yang tersisa, 3 api berwarna hijau dengan cepat menjentikan dari ujung jari Xiaoyan dan segera ditembakkan ke arah yang berbeda, dan dengan sempurna memblokir 3 bilah pedang yang berputar. Lalu masih ada 2 dari mereka yang menembak kejam ke lengan kiri dan kanan Xiaoyan karena kehabisan energi. Bilah pedang perlahan menghilang. Pada saat yang sama, 2 lubang besar muncul di Daoki armor milik Xiaoyan. Meskipun secara bertahap lubang ini diperbaiki oleh Daoki, menyebabkan Xiaoyan menerima beberapa luka luar. Dari sudut pandang Xiaoyan, luka eksternal seperti itu tidak akan mempengaruhi kemampuan tempurnya. Kaki kirinya tiba-tiba menginjak berat di tanah setelah menahan serangan tajam yang dilepaskan oleh lawannya. Saat suara ledakan diciptakan, telapak tangannya menopang dirinya di tanah, sementara kakinya membawa kekuatan ganas yang dengan keras menabrak leher Nalanyandran. Merasakan Xiaoyan sedekat ini dengan kecepatan, dia dengan segera memutar pinggangnya dan tubuhnya segera menarik jarak pendek setengah kaki. Secara kebetulan lolos dari jangkauan serangan Xiaoyan. Tanpa ragu-ragu, Nalanyandran melampaikan pedang panjangnya berubah menjadi bayangan hijau saat dia memotong ke arah Xiaoyan seperti kilat. Merasakan aura pedang dingin yang tebal mendekat, tangan kanan Xiaoyan tiba-tiba terbuka sambil menghadap ke depan. Sebuah kekuatan tak terbentuk ganas melonjak dan memukul dada Nalanyandran dengan keras. Xiaoyan tidak menyangka serangan ini menyebabkan banyak kerusakan pada Nalanyandran. Ketika dihadapkan dengan serangan Xiaoyan yang sangat agresif, Nalanyandran tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Meskipun lawan tepat di sampingnya, dia berhasil mengandalkan keunikan kelincahan teknik Daokinya untuk berulang kali menghindari serangan Xiaoyan. Dia mengayunkan pedang panjangnya memancarkan aura pedang keras saat pedang itu berkilau, sehingga meninggalkan bekas yang tidak terhitung jumlahnya di tanah. Saat pertarungan keduanya berangsur-angsur memasuki fase intens, Daoki yang kuat tampaknya melonjak dalam 2 tubuh dan dilepaskan dengan kecepatan memancar. Ketika Daoki bertabrakan, ledakan energi yang kuat berulang kali terdengar di tanah terbuka. Secara progresif, itu membuat semua orang tidak bisa berkata-kata. Mampu bertarung dengan orang paling luar biasa dari generasi muda dari Mystic Cloud Sector begitu lama tanpa dikalahkan, membuktikan bahwa pemuda tampan di depan mereka ini jauh dari orang biasa. Dan spoiler pun bersambung. Semoga teman-teman menyukai videonya. Jika ada salah dalam kata-kata, saya pribadi minta maaf. Terima kasih dan sampai bertemu di spoiler episode selanjutnya.